Agar supaya kita tahu apa yang kita mau, kita harus lihat ke depan. 5 tahun dari hari ini, apakah saya mau seperti sekarang? Dream seseorang itu berangkat dari dua pendekatan olah. Pendekatan pertama adalah apa yang sungguh-sungguh Anda mau yang akan buat Anda bahagia, atau kedua adalah berdasarkan frustasi. Pengalaman dari yang udah-udah nih gitu ya, kalau kita melewati 1 bulan, masuk ke bulan yang berikutnya, kita suka mengatakan gini, aduh kok gak kerasa ya tiba-tiba udah ganti bulan nih gitu ya. Terus kok kayaknya sama-sama aja nih bulan kemarin gitu ya, bulan Desember kok kayak sama dengan November, November sama dengan Oktober dan seterusnya. Nah, kita harus ubah itu semuanya, smart listener, supaya kita bisa membuat sesuatu yang strong. Kita perlu konfirmasi kepada Pak James, strong di sini lebih bicara tentang mental, tentang sikap, tentang tindakan, perilaku atau seperti apa begitu. Tapi kalau tadi dari yang disampaikan, dijelaskan di sebelumnya, itu strong di sini sih rasanya adalah paduan ya antara mindset, kemudian sikap, ya perilaku dan sebagainya. Tapi kita konfirmasi. Pak James, kalau begitu dari penjelasan Pak James tadi gitu ya, mereview, koreksi, kemudian juga sudut pandang strong ini juga berbeda-beda. Sebenarnya strong ini mau bicara tentang apa? Tentang mindset yang berubah, perilaku yang berubah atau bagaimana? Silakan Pak James. Oke, thank you Ola. Pertanyaan bagus sekali. Strong itu bisa dari mindset, ya, bisa dari mindset atau bisa dari market, ya. Tapi saya cenderung dari mindset. Oke, contoh yang paling fundamental ya, paling dasar ya Ola ya. Kita pasang target untuk tahun 2022, entah target perusahaan atau target pribadi atau apalah ya, cita-cita kita atau apa untuk tahun 2022. Ulang ya, smart listeners, kita pasang target untuk tahun 2022. Apakah Anda memasang targetnya berdasarkan apa yang sudah Anda tahu? Ya, berarti berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan di 2021 ya, yang memungkinkan ya, yang kami sudah jalanin, maka untuk 2022 kita pasang target naik deh 25% dari target 2021 atau naik deh target 50% dari target 2021. Oke. Nah, kalau kita pasang target berdasarkan itu, berarti kita pasang target berdasarkan apa yang sudah kita tahu, yang sudah kita jalankan di 2021, sekarang ditingkatkan. Betul ya? Jadi kita pasang target berdasarkan apa yang kita tahu. Itu mindset itu. Oke. Pendekatan kedua adalah pasang target berdasarkan apa yang kita mau, walaupun belum tahu gimana cara capainya. Oke, misalnya tahun 2022 ini saya mau omset saya naik 10 kali lipat. Buset, 10 kali lipat. Gimana caranya? Nggak tahu. Tapi ini loh yang saya mau, nanti saya cari tahu. Oke, jadi ada 2 pendekatan kan. Pendekatan pertama adalah berdasarkan apa yang saya tahu, saya mau tingkatkan. Dan cara kedua adalah saya mau capai ini, gimana caranya belum tahu, tapi akan saya cari tahu. Oke. Nah, orang-orang yang sukses itu justru pakai pendekatan kedua. Oke. Apa yang Anda mau dulu, walaupun agak gede sedikit, 10 kali lipat, wow, 3 kali lipat, wow, gimana caranya? Enggak tahu, nanti cari tahu. Nah, itu mindset itu. Tapi kalau berdasarkan yang sudah saya tahu dan oleh karena yang sudah kita tahu 2021, maka yang memungkinkan paling bisa naik 50%, betul kan? Ya, karena berdasarkan pengalaman kita 2021 mau capai aja ngos-ngosan, mana mungkin naik 10 kali lipat, udah gila, betul kan ya? Maka ya yang memungkinkan meningkatlah 25% sampai 30%. Nah itu, jadi mindset berangkat dari sudah tahu atau mindset berangkat dari yang mau walaupun belum tahu. Oke. Dan justru perubahan dan kemajuan yang sangat signifikan adalah dari pendekatan yang kedua. Oke. Jadi pertanyaannya bukan apa yang Anda tahu atau bukan apa yang sudah Anda tahu, tetapi apa yang Anda mau walaupun belum tahu. Itu keren banget itu. Itu keren banget. Ya. Pak James, perkara apa yang kita mau itu ternyata kalau dalam perbincangan keseharian gitu ya, suka nanya gitu, sebenarnya maunya apa sih? Bingung loh Pak James.
apa ya? Ya suka begitu kan? Ya sebenarnya kita mau apa nih? Gitu mau mencapai apa? Apa ya? Semua kisarannya atau apapun yang kita bahas ujung-ujungnya suka mengatakan ya pokoknya ujung-ujungnya adalah capai target dan profit gitu ya. Itu untuk menyederhanakan apa yang kita mau mungkin gitu ya Pak James atau seperti apa. Pak James ada nggak sih tipsnya atau triksnya supaya kita bisa benar-benar mengetahui sebenarnya aku ini mau apa, saya ini mau apa, perusahaan ini mau apa begitu Pak James? Oke, kalau perusahaan mau apa tergantung leadernya ya, tergantung pemegang sahamnya. Perusahaan ini mau diarah kemana, betul? Ya, of course, mau apa itu pasti sudah berkaitan erat dengan visi perusahaan lah ya, misi perusahaan baru itu diterjemahkan menjadi goals, goals tahunan, baru itu diterjemahkan menjadi target tahunan, betul, yang dikerjakan oleh tim, ya. Jadi perusahaan mestinya sudah ada visi dari top leader, ya, itu diturunkan. Nah, kalau perusahaan ada visi sehingga 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang visi itu atau tujuannya tercapai, ya, individu gimana? Seperti tadi Ola bilang, ya, agar supaya kita tahu apa yang kita mau, kita harus lihat ke depan. 5 tahun dari hari ini, apakah saya mau seperti sekarang? Masa 10 tahun dari hari ini masih seperti ini sih? Betul kan ya? Nah, jadi kalau tidak ada orang mau 5 tahun dari sekarang tetap seperti sekarang, 10 tahun dari hari ini tetap seperti sekarang. Pasti nggak mau. Ya, jadi kalau nggak mau, maunya apa? Gitu loh. Jadi pertanyaannya, kalau nggak mau 5 tahun dari hari ini seperti sekarang, posisinya sama, penghasilannya sama, beban pekerjaannya sama, lelahnya sama, frustasinya sama. Jadi 5 tahun dari hari maunya apa? Oke, baru mulai terbuka. Jadi apa ya, dream seseorang itu berangkat dari dua pendekatan olah. Pendekatan pertama adalah apa yang sungguh-sungguh Anda mau yang akan buat Anda bahagia, atau kedua adalah berdasarkan frustasi. Oke, apa yang Anda sudah mual, udah nggak mau lagi dah, oke, ya, udah bosan, udah jenuh. Nah, perubahannya mau kemana nih? Ya, gitu loh. Oke, so what you strive or what you are sick of doing. Ya, oke. Ya, kalau mimpi tidak membuat kita merasa sangat sakit gitu ya, terbeban gitu, itu kayaknya mimpinya biasa-biasa aja. Karena nggak ada yang dipertaruhkan gitu ya, Pak James. Betul. Kita nggak benar-benar yang fight untuk mendapatkan itu ya. Pak James, melulu yang dibahas kalau bisa bicara tentang bisnis itu kan mindset itu kan adalah uang ya. Uang, mencapai uang, profit dan sebagainya gitu kan, itu nggak salah kan Pak James kalau dalam berbisnis. Nah, gimana caranya membuat semangat ini nggak patah-patah, nggak putus-putus Pak James di dalam sebuah tim gitu ya. Kalau kita iming-imingi bonus nggak mempan juga gitu ya. Saya sudah pengalaman 2 tahun ini pemberian bonus ternyata tidak benar-benar bisa menyemangati tim. Apa yang salah Pak James? Mohon sarannya. Silakan. Oke. Bonus tidak buat orang bisa termotivasi. Saya selalu udah bilang begitu, ya. Kenapa? Anda pasang bonus, Anda pasang kalau bonus itu kan bersyarat kalau capai target dapat bonus. Oke, kalau capai target dapat bonus, ya. Nah, tapi kalau target setengah tahun udah kelihatan sudah lari dari genggaman kita, berarti sudah nggak ada harapan untuk dapat bonus dong. Kalau sudah nggak ada harapan untuk dapat bonus, untuk apa saya tetap lari, betul? Udah hopeless gitu loh, sudah hopeless ya. Jadi itulah dia ya, karena bonus diikat dengan pencapaian, dan kalau sudah nggak capai, nggak ada bonus, sudah nggak ada motivasi ya. Jadi salah satu pendekatan dan kedua adalah kenapa orang tidak capai ya, karena skillnya kurang atau konsistensinya kurang. Oke, keterampilan dan konsistensinya kurang. Karena keterampilan dan konsistensinya kurang, dia lakukan sales activity tapi nggak capai, lakukan nggak capai, lama-lama dia bilang, wah, satu sudah nggak capai, kedua nggak dapat bonus, ketiga saya kunjungi pun hasilnya nol, udah dah, capek dah.
Betul? Tapi kalau skillnya keterampilannya meningkat, ya, konsistensinya ada yang mengakibatkan dia capai dan dia on track, itu orang akan kejar. Oke, jadi buat saya kuncinya dua, Pak. Satu adalah keterampilannya yang ditingkatkan, bukan insentifnya yang ditingkatkan. Kalau capai target pergi ke bulan, ya percuma, nggak bisa capai, ngapain? Betul kan? Jadi keterampilan yang ditingkatkan, konsistensi yang ditingkatkan. Nah, agar supaya dua ini ditingkatkan, pertanyaannya, apakah ada insentif buat dia? Jika selama ini 10 yang dia tawarkan, satu beli, tapi sekarang 10 yang ditawarkan, dua beli. Atas improvement itu, dia dapat insentif nggak? Oke, kalau selama ini satu hari 5 kunjungan, satu bulan 40 kunjungan, satu minggu 40 kunjungan. Nah, minggu depan dari 40 kunjungan menjadi 60 kunjungan. Naik tuh 20 kunjungan. Nah, atas jumlah kunjungan yang meningkat aja, dia udah dapat insentif. Kira-kira orang tergairah nggak, Pak? Pasti tergairah. Ya, karena tergairah, wah, 10 dapat 2 aja udah dapat. Ya, 40 kunjungan jadi 60 kunjungan udah dapat. Iya, dia kejar. Dan oleh karena dia kejar, hasilnya meningkat. Nah, kalau hasilnya meningkat, dia on track untuk capai target, bisa rebut bonus itu. Orang kejar, Pak. Ya, jadi itu poinnya. Ya, jadi itulah yang saya bilang, kalau sudah mau improve, proses itu, pengukuran itu, insentif itu, dan insentifnya secara saya ada dua. Satu, insentif kalau capai hasil, tapi kedua adalah insentif kalau ada improvement dalam prosesnya. Oh, itu lebih menggairahkan lagi. Oke, Pak. Nah, itulah improvement yang harus Anda lakukan di 2022. Siap, baik.